Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih banyak. Selamat datang di channel Blog Tips. Hari ini materi kita lanjutkan soal SEO, karena berdasarkan polling, posisi tertinggi masih tetap materi tentang SEO, ada sekitar 40% something lah ya. Gue mau lanjutin masalah yang kemarin kita bahas itu kan kategori. Gue harap itu lu udah pada ngerti. Nah sekarang gue cuma pengen nambahin sedikit masalah kategori. Yang lu gunakan sebagai kategori itu adalah keyword yang punya volume gede. Kalau lu pakai Ahrefs itu lu menggunakan yang parent topic. Kalau lu nggak punya Ahrefs, lu bisa pakai Google Keyword Planner dan lu cek yang lu ambil itu adalah yang paling tinggi volume pencariannya. Itu sebagai kategori utama. Dan di dalam kategori itu kan nanti lu tinggal isi artikel pilarnya atau deskripsinya kan. Oke, yang hari ini kita bahas adalah soal tag. Sama caranya juga, cara ngisinya sama seperti kategori. Cuman di sini yang mau gue jelaskan itu manfaatnya. Karena gue udah ngecek di YouTube maupun di Google Search, kayaknya yang mau gue sampaikan ini belum pernah dibahas. Belum pernah. Jadi ini mungkin bisa-bisanya gue ya, ngecapnya gue aja, disclaimer dulu. Jadi ini menurut gue aja. Jadi emang belum tentu ada yang setuju kali mungkin orang-orang yang lain. Dan gue tahu emang gue juga pernah ngasih materi video tentang tag, dan itu emang untuk cara yang tanda kutip ya, seperti membuat ratusan tag dalam waktu sekejap. Nah itu merada-rada ya, rada-rada. Itu mah yang versi bocah tua nakalnya ya. Sekarang kita mau yang versi lurus-lurusnya deh. Karena gue mau bikin blog ini abadi misalnya gitu kan. Gue nggak pengen blog gue itu selalu berurusan dengan yang namanya algoritma Google, capek juga kan. Ya enggak, misalnya kayak gitu lu niatnya. Ya udah, ini adalah materinya. Lu mungkin sering lihat di Google Search ada artikel yang pendek tapi kok bisa ranking di page 1 gitu. Kalau lu sering lihat gitu, lama-lama kan kita akhirnya terbentuk di opini di kepala kita, apa gunanya gitu gue bikin artikel pilar yang panjang-panjang gitu kan, kampret banget, yang capek-capekin gue aja. Tuh artikel pendek aja bisa ke ranking. Nah itu kebanyakan pemikiran temen-temen tuh yang pengen jalur singkat tuh seperti itu tuh. Seperti ini di keyword Pantai Tanah Barak. Kalau kita lihat ini banyak yang emang menggunakan artikel itu nggak panjang-panjang banget. Misalnya kita coba cek yang Tribun. Kita lihat ya, ini dia nih, sependek ini, tapi dia ada di page 1. Nah kalau lu lihat yang model-model kayak begini, lu gak usah kaget. Karena model-model gini kita tebak aja, misalnya di kategorinya dia itu ada 1000 word aja. Untuk keywordnya di sini apa sih? Destinasi. Destinasi ini adalah kategori dia ya. Coba kita beropini kalau destinasi itu mungkin diisi deskripsinya sama Tribun ini sekitar 1000 word lah. Artikelnya ini 400 word. Oke, itu aja udah 1400 tuh. Padahal penampakan di mata traffic atau di mata pengunjungnya ini ya, artikelnya cuma 400 nih. Bohong nih ngajarin SEO nih. Ya, tapi kalau kita tahu di mata Google ini ternyata deskripsinya aja udah 1000 word dan ini ada 400 word, sekarang kita coba cek ke bagian yang paling bawah, penggunaan tags. Di sini Tribun itu menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tag. Kalau satu tag ini berisi sekitar, ya kita ambil aja berisi 600 word lah ya. 6 kali 6 aja udah 3600. 3600 tambah artikel dan tambah deskripsi dari kategori 1400, itu udah total ini artikel dia mungkin panjangnya 5000 word. Pernah kepikiran ke sana nggak? Ini nggak pernah dibahas nih. Nggak pernah lo cari tempat khusus yang lain dibahas. Ini trik. Jadi kita menyimpan artikel tuh di sini, dan kita menyimpan artikel juga di kolom deskripsinya kategori. Makanya nanti di SEO plugin kita, kategori dan tag itu diindeks, dan mereka itu dua ini punya peta situs sendiri kan. Right?
Jadi jangan lihat, ya benar kata pepatah, jangan menilai sesuatu itu dari covernya gitu kan. Kita lihat di belakang itu apa isinya gitu. Ternyata banyak. Kita nggak bisa lihat karena di hiding. Right? Nah, tag itu harus kita isi. Nah, kebanyakan kalau kita ngisi soal tag, teman-teman itu biasanya ngisi tagnya dengan keyword utama, brand, keyword utama lagi. Pokoknya malah mungkin ada teman-teman, ya apa sih pentingnya mengisi tag tuh? Mungkin dia yang nyepam di kolom tag gitu menggunakan sampai 10, 20, 30 tag gitu. Tapi nggak ada deskripsinya. Yes, untuk waktu pendek ya, untuk short term-nya, untuk ya waktu jangka pendek mungkin dia ke ranking. Tapi setelah tagnya di index sama Google karena tin konten gak ada isinya, rontok lagi tuh rankingnya. Sering ngalamin. Lu isi tag gitu banyak, wih langsung ke ranking nih seminggu gitu kan. Nanti minggu depannya rontok lagi karena tags lu itu udah hilang dari indeks Google alias de-index. Ya karena Google emang kan seperti gue bilang dia ada apa itu, ada ada algoritma helpful content. Itu ngurusin soal-soal konten tuh, termasuk tags lu itu kok dia lihat ada isinya apa enggak. Oh nggak ada isinya, udahlah dia indeks aja karena dia dianggap tin konten. Karena gini banyak banget pemain-pemain itu emang sengaja nyepam di tag tanpa isi. Bahkan mungkin tagnya itu kalau kita cek tagnya kayak gini nih, kalau kita cek ya tebing kapur, malah mungkin nggak ada artikelnya. Ini ada artikelnya. Nah kadang-kadang kalau pemain-pemain AGC itu nggak ada artikelnya, di sini cuma kosong aja. Tapi ke indeks ini, nah itu yang sama Google di de-index, nggak kena penalti tapi de-index karena nggak ada isinya. Untuk menghindarin itu maka diisi deskripsi. Aman itu tag lu tuh. Oke, nah untuk penggunaan tag sendiri bagusnya kayak gimana? Ada banyak versi ya, ada banyak mazhab. Mungkin ada yang paling sering banget lo dengar itu yang digunakan itu adalah keyword turunan. Tapi kalau menurut gue nggak akan menggunakan keyword turunan. Tapi yang gue gunakan itu adalah semantik dari artikel ini. Contohnya artikel ini kan destinasi wisata Bali ini, coba kita cek ya. Kalau kita lihat tagnya dari yang punya Tribun ini, dia tidak menggunakan keyword turunan, tapi dia menggunakan semantiknya. Tebing kapur. Lu tahu kalau lu orang Bali mungkin tahu ya, untuk menuju pantai Tanah Barak ini, itu lu melewatin sepanjang jalan itu kiri kanannya itu kan, itu tebing kapur. Untuk menuju pantai Tanah Barak itu kiri kanan jalannya itu tebing kapur. Karena itu emang gunung kapur yang dibuat jalan. Lu pernah kesana apa? Enggak. Lihat dari gambarnya aja gue udah ngerti. Terus adalah sunsetan. Di pantai Tanah Barak itu lu bisa lihat sunset, pemandangan sunset. Itu kan keyword semantiknya. Atau keyword-keyword yang emang mempertegas isi konten ini. Keyword-keyword yang mempertegas keyword utama dari artikel ini. Pantai Tanah Barak. Pantai Tanah Barak itu apa aja? Lo harus belajar semantik sebenarnya, kan gue udah buatin kontennya itu, ya kan? Uluwatu itu lokasinya, pantai Tanah Barak itu adalah keyword utamanya, bisa lo masukin juga. Hidden Gems karena emang belum, ini baru ini pantai masih baru ya, makanya masukin ke Hidden Gems sebagai semantik. Terus destinasi wisata Bali, ya itu udah pasti udah jelas, bisa turunan, bisa sebagai semantiknya. Nah, kalau gue setuju dengan yang cara kerja Tribun Bali ini, menggunakan semantik untuk penggunaan tag. Ya, emang nggak dilarang juga lo menggunakan keyword turunan, tapi lebih baiknya kita menggunakan tag. Ini kalau lu punya channel video, itu kan ada tag juga yang harus diisi kan. Video lu kalau mau ke ranking di YouTube itu sebenarnya kita menggunakan semantik dari konten kita. Sama persis. Nah, kecuali kalau lu menggunakan hashtag seperti di media sosial, itu berarti menggunakan keyword utama kan. Tapi kalau di penggunaan tag kayak begini, baik di blog maupun di YouTube,
kita menggunakan sebaiknya ya. Menurut gue sebaiknya itu adalah semantic keywordnya. Oke. Nah, pasti pertanyaan berikutnya, kalau kita harus ngisi dengan semantic keyword, kan gue harus ngeluarin duit lagi dong beli toolsnya. Seperti LSI Grab kayak gitu kan. Ya nggak harus dong. Kan gue udah kasih lu video ChatGPT semantik kan. Kenapa nggak lu gunain? Langsung aja lah. Kalau kita mau nyari semantiknya, ke bagian ChatGPT yang menggunakan IPRM ini, ketik aja sini semantik. Terus enter, kita cari nih yang mana nih. Kan gini misalnya nih. Tinggal masukin aja. Misal ya, gue mau bikin apa nih? Gue ada postnya di sini. Coba kita cek dulu postnya sebelum kita bikin semantiknya. Nah ini nih. Misal nih artikel panduan SEO. Karena kan kemarin ada kategori kita SEO. Nah ini adalah keyword turunannya. Belajar SEO itu adalah keyword turunan dari kategori SEO kan. Oke, sekarang gue mau ngisi tagnya nih. Kita masukin ke sini belajar SEO untuk mencari semantiknya. Enter. Nah, ini udah muncul. Ada beberapa, ada sekitar 14-an. Tinggal dipilih aja. Lu pilih yang ada dalam artikel lo. Di sini artikel gue kan di sini memahami konsep dasar penelitian kata kunci, optimasi on page, off page, konten berkualitas, konten apa ini? Apa sih ini? Ini dari hasil generate ChatGPT, responsif, analisis dan pelacakan, terlibat dalam komunitas SEO, kesabaran dan konsistensi. Kita cari yang ada di sini. Kita cari yang semantiknya yang ada di poin-poin di artikel kita. Yang mendekatin, minimal yang mendekatin aja. Gue cari di sini apa ini, kata kunci deh kayaknya sih. Coba kata kunci ada nggak sini? Di sini. Konten berkualitas, penelitian kata kunci. Nah ini ada nih, ya. Jadi nggak semua lu ambil yang ada disodorin sama ChatGPT, tapi lu pilih-pilih yang sesuai ada di konten lu. Karena kan kita mau menggunakan semantiknya. Jadi jangan lu gunakan yang emang nggak ada dalam artikel lu. Karena kalau kita gunakan sekali kita gunakan dan kita menggunakan fokus keyword nanti gue jelasin deh kata kunci ya. Sekarang kita tinggal buatin. Nah ini udah selesai, langsung gue copy, langsung kita balik lagi ke bagian tag. Ini kan kita balik dulu ke bagian tag, kita mau bikin dulu tag untuk kata kunci kan. Nah di bagian sini, di bagian fokus keyword, tinggal isi aja kata kunci. Nah ini yang tadi gue bilang. Kenapa lu ambil di bagian poin-poin yang ada di artikel lu? Karena pada saat kita memasukkan fokus keyword di sini, kan ini jadi hijau. Nah kebiasaan SEO plugin yang entah itu Yoast, RankMath, atau All-in-One SEO dan yang lain-lain, kalau kita sudah menggunakan satu fokus keyword, ini nggak akan bisa lu gunakan lagi untuk artikel lu yang lain. Nanti lu bakal kena notifikasi duplikat fokus keyword. Silakan gunakan artikel yang lain. Silakan gunakan keyword yang lain. Keyword ini sudah digunakan. Itu dia. Kenapa gue bilang lu ambilnya dari poin-poin dalam artikel lu, supaya lu di sini nanti nggak kehabisan keyword karena digunakan sama tag. Jadi emang harus konsep ya. Makanya kenapa juga gue lebih baik menggunakan semantik daripada gue menggunakan keyword turunan. Karena kalau keyword turunan yang gue gunakan sebagai tag, pada saat gue ngisi fokus keyword habis itu semua nanti. Nanti gue akan bermasalah, gue susah bikin jadi hijau karena lu kan pada seneng ya. SEO plugin itu dibuat warna hijau kan. Kalau merah tuh kayaknya pusing banget gitu. Jadi pikiran, ini harus merah nih, harus merah nih, harus merah nih. Itu. Kalau udah sekali digunakan sama artikel yang lain, keyword misalnya keyword A sudah digunakan artikel B, lu mau menggunakan keyword A ini di artikel C udah nggak bisa tuh. Pasti akan dikena notifikasi. Keyword ini sudah digunakan. Jadi hati-hati. Jadi memang di konsep tuh. Jalan yang paling baik kita menggunakan untuk tag itu adalah semantik gitu ya. Oke, jadi paham ya. Jadi nanti lu nggak akan bingung lagi tuh. Kenapa ini keywordnya sudah dipakai nih? Yang siapa yang pakai gitu? Oke. Gue disclaimer dulu untuk penggunaan tag ini. Tidak semua mungkin bisa menggunakan tag seperti metode ini karena ini perlu ketelitian, perlu emang benar-benar detail.
Kalau lu salah ngelangkah, bukannya SEO-nya makin bagus, tapi lu malah jadi over optimize. Karena lu menggunakan tag yang sama untuk artikel ente yang lain berulang-ulang. Itu nggak boleh. Jadi kalau lu mau indeks tagnya, pastikan tag itu hanya digunakan untuk satu artikel. Makanya nggak perlu banyak-banyak. Ya secukupnya aja 3-4 biji lah kayak gitu, tapi itu nanti tag yang sudah dipakai nggak digunakan lagi untuk artikel yang lain. Makanya kenapa gue milih menggunakan semantik, supaya gue nggak kena duplikat tag dan nggak kena cannibalism keyword. Karena cannibalism keyword bisa datang dari tag, karena tag ini kita isi deskripsi kan, hati-hati. Tapi kalau lu orangnya sembrono, selonong boy, emang orang yang nggak detail, dan emang masih baru belajar, saran gue yang paling aman itu tagnya jangan diindeks sama lu. Jadi lu bebas. Kalau dia statusnya no index, lu bebas menggunakan tag sebebas-bebasnya, sebanyak yang lu mau, bebas. Karena itu nggak ada pengaruh dan nggak ada efek buat artikel lu. Jadi kalau ini pilihan ya. Jadi jangan sampai salah. Oke? Apakah ada pertanyaan apakah bisa gue gunakan lagi? Tag-tag yang sudah digunakan tidak bisa. Sekali lagi gue tekan tidak bisa. Sebaiknya hanya cukup dari artikel A menggunakan tag A, udah. Tag A jangan dipakai lagi di tag untuk artikel B, dipakai lagi untuk di artikel C, jangan. Ya, one tag, one article. Alright? Dipahamin ya, jadi jangan salah tuh, karena ini banyak orang yang salah nih. Banyak terjadi duplikat, banyak terjadi kanibalisme, karena bukan dari artikelnya, tapi dari tagnya. Lu cek juga nih, teman-teman nih dicek juga artikel konten-kontennya, yang emang kalau tagnya di indeks, dicek ada berapa artikel lu yang menggunakan tag yang sama, karena mungkin dari situ juga lu anjloknya, dari situ juga itu rank lu anjlok. Karena mungkin dianggap terlalu over optimize. Alright, kita langsung balik lagi ke post. Nah ini udah berapa nih? Kita tinggal masukkan di sini. Tagnya tadi kata kunci kan? Tinggal masukkan aja kata kunci. Kata kunci. Klik add. Nah di sini gua menggunakan 2. Konten relevan itu juga sama, berisi sekitar 600-800 word, dan kata kunci itu juga berisi sekitar, tadi lo bisa lihat dari hasil ChatGPT mungkin 600 sekitar 800-an, dan di bagian kategorinya itu, di bagian deskripsinya mungkin juga panjang juga ya, kemarin kita bikin itu ada sekitar 800-an juga. Kalau kita anggap aja lah 3-3-nya 600 deh, 600 word, jadi itu aja udah 1800 word. Ditambah ini artikelnya anggaplah sekitar 600 juga. Maka secara tidak langsung seluruh konten kita ini total sekitar 6 kali 4 aja tuh. Jadi mungkin sekitar 2400 word. Wow. Update. Wow banget. Makanya itu makanya seperti ini konten terlihat pendek tapi sebenarnya panjang dia itu. Kayak gini kan. Nih, belum lagi di bagian sini nih, di bagian apa namanya nih, di bagian profile author ini kan juga ada tentang SEO tuh, pakar SEO, bla bla bla. Nah, ini kita menggunakan tagnya 2 kata kunci dan konten relevan dengan kategori SEO. Man. Ini jadi kayak pakai ulti ya, ini combo. Di SEO-nya kita menggunakan keyword utama, terus di artikelnya kita menggunakan keyword turunan, terus di bagian tagnya kita menggunakan keyword semantik. Ini mah paket lengkap banget, men. Ini dibilang SEO on page banget. Ini di luar dari internal link, terus di luar dari relate artikelnya. Ini kan belum ada nih relate artikelnya kan. Internal linknya juga belum ada. Terus di bagian nanti di sidebar ini biasanya kita akan munculin juga popular postnya dari kategori SEO. Itu triple combo banget itu, ultimate banget itu mah.
SEO lu ultimate banget. Kalau model-model kayak begini tuh udah perfect banget, itu untuk mengoptimasinya itu mudah ya. Tinggal main backlink sedikit sih kayaknya lu udah langsung keangkat. Harusnya ya. Ya emang kadang-kadang ekspektasinya kita tinggi, tapi realitanya kan ya tahu sendiri lah ya. Dengan cara seperti ini harusnya sih awet ya. Mau hujan badai apapun algoritma ada update segala macam, harusnya artikel lu nggak goyang. Nggak goyang. Ya. Terus yang terakhirnya lu ya tinggal masuk ke rank mat aja atau masuk ke bagian SEO plugin yang lu gunakan, bikin untuk di bagian apa-nya tuh, di bagian sitemapnya, aktifkan, hidupkan biar diindeks. Ini gue tinggal masuk ke bagian tag, kita aktifkan, langsung ada linknya. Yang linknya inilah yang nanti lu tinggal submit ke peta situs di Google Webmaster. Ini nggak ada karena kita baru buat. Oke, kalau begitu gue cukupin materi gue sampai sini. Nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.